lagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, kreatif rancang pembelajaran. Selamat pagi Bu Rosa, apa kabar? Selamat pagi Pak Wahyu. Pak Wahyu apa kabar? Baik Bu, Alhamdulillah. Saya ingin memberi dukungan kepada Ibu nih. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Saya berharap Bu Rosa sudah memahami prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif memaksimalkan potensi, dan tentunya Bu Rosa sudah memahami kompetisi inti coaching. Salah satunya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya dapat membantu Bu Rosa dalam hal ini? Terima kasih untuk kesediaannya ya Pak ya. Saya ingin Bapak membimbing saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya, yaitu kemampuan kehadiran penuh gitu dalam coaching, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Bu Rosa dalam hal ini. Kira-kira bagian mana yang ingin Ibu Rosa fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan atau dapat mengobservasi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu Rosa, bagaimana menurut Bu Rosa, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Rosa dalam hal ini? Kalau bisa dikasih nilai dari poin 1 sampai poin 10. Kemampuan saya baru di poin 3, Pak. Dalam peningkatan merumuskan pertanyaan. Dan saya berharap dalam meningkatkan ini saya mampu meningkatkannya dalam poin 6 dan 7. Dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Bu Rosa, saya paham itu. Apa tujuan pengembangan yang ingin Ibu Rosa kembangkan terhadap observasi kita nanti? Yang harapan saya dalam observasi ini, saya mendapatkan umpan balik dari Bapak untuk membantu perkembangan saya, terkhususnya untuk meningkatkan pengajuan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, terima kasih Bu Rosa. Silakan melakukan coaching dengan Bu Yeyen ya, karena Bu Rosa mau coaching dengan Bu Yeyen kan? Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, sama. Selamat siang Bu Yeyen. Selamat siang Bu Rosa. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat juga ya, Alhamdulillah. Ya, sehat Ibu. Oke, tadi di WA Ibu bilang katanya ingin bincang-bincang dengan saya begitu ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa yang mau diperbincangkan Bu? Jadi begini Bu Rosa nih, permasalahan saya di kelas Ibu Rosa. Saya itu memiliki anak itu satu, dia itu anak yang pinter Bu Rosa, anak yang pinter, kemudian dia itu juara 1 juga, kemudian itu ada kekurangannya Bu Rosa dia itu suka ngatur temennya di kelas, nggak bisa diem Bu Rosa, sukanya itu dia jalan-jalan gitu loh Bu Rosa di kelas kan, jadinya saya agak pusing gitu loh Bu Rosa. Baik. Jadi hambatannya adalah, kalau boleh tahu hambatannya dari mungkin apa ya itu berarti? Hambatannya jadi dari pembelajaran di kelas saya jadi terganggu karena dia itu berisik, suka ngatur-ngatur temennya. Jadi teman-teman juga jadi fokus ke dia gitu kan, nggak fokus ke pelajaran saya gitu loh Bu Rosa. Berarti fokus Ibu jadi hilang karena anak ini memiliki keaktifan yang cukup bisa mempengaruhi teman-temannya, kalau boleh tahu. Ya seperti itu tadi Ibu sampaikan ya. Betul sekali. Kemudian kalau saya boleh tahu, anak ini melakukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan itu, faktor-faktornya apa saja ya Bu ya?
Kalau dilihat nih faktor-faktornya dari segi anaknya sendiri, memang anak tersebut ini aktif, suka ngomong gitu ya. Mungkin dia kelebihannya di situ juga kali ya Bu Rosa ya. Jadi kelebihan suka berbicara, menyampaikan pendapat gitu loh Bu Rosa. Mungkin juga karena baru masuk nih di kelas yang baru gitu kan, dengan guru yang baru gitu, harus menyesuaikan dengan kelas baru juga, bisa seperti itu kan Bu Rosa. Iya, baik. Ada faktor lain Bu selain faktor ini? Secara akademik mungkin? Kalau secara akademik sih anak tersebut memang pinter sih Bu Rosa. Jadi kalau kita kasih tugas sudah kelar duluan, cepat selesai gitu loh, dibanding dengan teman-temannya yang memang butuh lama dalam mengerjakan tugas dari saya gitu. Baik, oke. Jadi, dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan agar meminimkan, misalkan tadi ya, berarti fokus anak tadi begitu ya Bu ya, agar lebih menurun atau mungkin lebih fokus kepada Ibu mengajar di kelas. Apakah seperti itu? Upaya apa saja untuk faktor-faktor tadi? Sejauh ini sih karena memang kita baru sekitar 1 minggu ya Bu Rosa ya, saya ketemu anak ini. Kemarin kita sempat mendapat materi tentang mindfulness Bu Rosa, jadi saya lakukan itu juga di kelas saya gitu loh. Oh baik. Selain konsentrasi anak itu juga teman-temannya gitu loh, kita melakukan hal itu. Selain itu juga saya melakukan pendekatan Bu Rosa terhadap anak tersebut dengan segitiga restitusi gitu loh. Jadi memang bermanfaat sekali guru penggerak itu, jadi saya bisa menerapkan ilmu-ilmu terhadap anak didik saya gitu Bu Rosa. Oh baik, berarti upaya Ibu sudah ada ya, walaupun 1 minggu. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi sudah mampu untuk ini ya gitu ya. Nah, dari upaya itu apakah ada hasil yang didapat Bu? Baru memang belum terlalu signifikan ya Bu Rosa, tapi sedikit sudah mulai, anaknya sudah mulai ngerti saya. Oh iya, memang di dalam pembelajaran itu kita harus fokus, kita nggak boleh nih ngatur-ngatur, karena memang di kelas itu leadernya kan juga saya ya Bu Rosa. Maksudnya nggak perlu juga anak itu mengatur-ngatur gitu kan. Udah ngerti sih, udah ngerti pembelajaran saya juga gitu. Oke. Kalau boleh tahu dari sebelumnya Ibu temukan tadi kesulitan gitu ya, dari hambatan pembelajaran, ya skalanya nih, tadi sebelum Ibu melakukan upaya ini skalanya berapa? Wah, dari awal memang sebelumnya ya Bu Rosa itu kayak dari 1 sekitar 4 kali ya. Perkembangannya sih setelah saya lihat itu sekarang mulai ke angka 78 sih Bu Rosa. Alhamdulillah 78. Oke, berarti sudah mendapatkan pencerahan kali ya Pak? Bagaimana ini Bu? Kok sudah Alhamdulillah sih ada? Oke. Alhamdulillah ada, karena saya juga bekerja sama guru-guru lain juga sih. Saya menanyakan ke guru sebelumnya nih di kelas 4, gimana sih anak ini, tapi memang riwayatnya anak ini selain pintar tapi punya kekurangan, suka ngatur teman-temannya. Nah kebetulan karena saya memiliki atau sudah memahami tentang yang namanya tadi segitiga restitusi dan sebagainya, saya terapkanlah di sini Bu Rosa. Oke. Nah, kedepannya nih Bu, kalau misalnya kira-kira diberi target 2 minggu nih, kira-kira dari tadi skala 4, Ibu bilang tadi udah ada skala 7 ya. Nah, kira-kira rencananya ke depan itu ada upaya yang dilakukan kembali? Upaya-upaya selain tadi ya Bu Rosa ya, segitiga restitusi, mungkin dalam pembelajaran saya akan menampilkan metode yang menarik gitu Bu Rosa. Ada kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan untuk anak, karena pada dasarnya anak kan suka memang kayak ice breaking, permainan-permainan, mungkin seperti itu Bu Rosa sih dari saya. Dalam waktu yang sebentar ini ternyata banyak yang Ibu bisa sampaikan, dan akhirnya Ibu bisa mampu menemukan sendiri ya Bu ya. Bagaimana perasaannya Bu? Sebenarnya lega,
senang juga Bu Rosa karena saya bisa membimbing anak tersebut ke hal yang lebih baik lagi, karena sayang sekali memang kalau anak yang memang pinter gitu ya terus suka ngobrol nggak konsen, takutnya kan nilainya menurun. Nah, alhamdulillah saya merasa senang sih bisa membawa anak tersebut menjadi lebih baik lagi Bu Rosa. Baik Bu, berarti 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi ya Bu ya, untuk membicarakan tentang hal yang sama, biar skalanya akan seperti apa yang Ibu harapkan. Terima kasih Ibu atas percakapan dan waktunya. Sehat-sehat. Sama-sama Bu Rosa. Selamat Ya. siang. Selamat siang Bu Rosa. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Selamat pagi Bu Rosa. Selamat pagi Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu sudah menyediakan waktunya. Saya ingin membahas hasil observasi Ibu Rosa kemarin melakukan coaching dengan Bu Yeyen ya. Betul Pak. Bagaimana Ibu Rosa menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kompetensi, saya merasa bahwa saya telah melakukan sedikit lebih baik Pak dari yang sebelumnya dalam kompetensi inti coaching, seperti itu Pak. Nah, apa nih yang membuat Ibu merasa demikian? Iya Pak, pada saat saya coaching Bu Yeyen, biasanya itu saya selalu ingin mengarahkan gitu Pak biasanya, tapi ternyata untuk menjadi coaching untuk kompetisi inti, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu perasaan yang netral begitu Pak, dan akhirnya saya mencoba itu dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik daripada sebelumnya sih Pak, seperti itu sih Pak, sehingga saya tadi mengemukakan jawaban bahwa mengajukan pertanyaan berbobot saya sedikit lebih meningkat seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Bu Rosa, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Baik Pak. Saya melihat bahwa Bu Rosa telah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu ya. Sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Rosa tentang penilaian hasil pengamatan saya ini? Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih ya Pak, bila Bapak sudah mengemukakan bahwa saya ada peningkatan kompetensi. Saya merasa senang dengan apresiasi yang Bapak berikan. Saya berharap di pertemuan atau di supervisi berikutnya saya bisa mengembangkan pertanyaan berbobot dengan fokus kembali untuk meningkatkan, menggali coachee atau rekan sejabat dengan baik Pak. Ya, tapi Bu Rosa, saya juga melihat ada beberapa aspek-aspek nih yang sekiranya buat Ibu Rosa bisa tingkatkan nih. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu Rosa melakukan coaching dengan Bu Yeyen ya. Iya Pak. Yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar-standar yang sudah berlaku gitu ya. Iya. Bagaimana Bu Rosa memiliki pandangan itu? Jadi ketika dengan coaching dengan Ibu Yeyen sebagai coachee, saya merasa ada aspek-aspek yang memang perlu ditingkatkan. Salah satunya itu ya memang Pak, saya belum menggali secara maksimal atas tadi kasusnya Bu Yeyen, yaitu adalah bagaimana meningkatkan anak yang berkompetensi prestasi tinggi dan mereka anak itu belum melakukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan orang tua, masih menyinggung hanya rekan sejawat. Dalam hal ini tadi Bu Yeyen menyampaikan tentang kelas sebelumnya, karena memang ini baru 1 minggu seperti itu Pak, sehingga penggaliannya saya belum mengarah ke orang tua, bagaimana dengan orang tuanya, seperti itu sih Pak.
aspek itu yang belum saya gali. Baik Bu Rosa. Dari diskusi yang kita lakukan nih, kira-kira langkah konkret Bu Rosa yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area itu apa? Langkah konkretnya yaitu adalah saya akan secara konsisten sih Pak untuk bertemu dengan Ibu Yeyen dan bagaimana langkah atau rencana aksinya untuk, karena tadi di pertemuan terakhir itu adalah 2 minggu setelah itu, supaya tahu apakah ada langkah-langkah selanjutnya yang Bu Yeyen bisa lakukan dari upaya yang sudah disimpulkan oleh Bu Yeyen tadi sih Pak, seperti itu. Oke, baik Bu Rosa. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Nah ini pertanyaan terakhir Bu Rosa, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu akan tingkatkan gitu, selain tadi di pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi tadi saya merasa saya belum mendengarkan dengan aktif gitu ya, karena ada terkecoh sedikit gitu Pak, karena ada murid-murid yang berlalu lalang, sehingga saya masih belum secara aktif untuk mendengarkan, jadi masih sedikit tidak fokus kepada Bu Yeyen. Mungkin area di situ yang perlu saya fokuskan kembali Pak, selain tadi pertanyaan yang berbobot. Dan terima kasih untuk ini Pak, pandangannya. Baik Bu Rosa, terima kasih atas diskusinya kali ini. Semoga kita menjadi guru yang baik buat anak kita, biar menjadi generasi yang baik di masa depan. Terima kasih Bu Rosa, selamat pagi. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih inputnya. Selamat pagi juga Pak, selamat beraktivitas. Selamat pagi Bu Yeyen. Selamat pagi Bu Rosa. Apa kabar Bu Yeyen? Alhamdulillah, saya sehat. Bagaimana dengan Bu Rosa? Sehat Ibu, sama. Oke, terima kasih sudah boleh berbincang-bincang ya Ibu, untuk mengobrol bersama dalam meningkatkan kompetensi keterampilan coaching Ibu. Saya ingin mendiskusikan, kita berdiskusi ya Bu ya, sebagai mitra. Nah, oke. Tidak perlu tegang ya Bu ya. Ya betul Bu Rosa. Baik, mendiskusikan ini Bu tentang rubrik supervisi yang akan saya laksanakan dengan Ibu sebagai coach ya Bu ya. Oke, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan terhadap Ibu. Saya berharap Bu Yeyen sudah memahami prinsip coaching berupa apresiatif sebagai mitra, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi Ibu tentunya, dan memahami kompetensi inti coaching. Kompetensi apa yang ingin dibangun saat coaching nanti Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Rosa. Kompetensi coaching yang nantinya saya harapkan itu akan muncul, yaitu tentang pertanyaan aktif, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coach akan dapat akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan Bu. Oh baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam meningkatkan kompetensi inti coaching yang ingin saya amati atau yang ingin Ibu tingkatkan nanti. Apa itu Bu? Baik, kalau saya fokusnya ke pertanyaan berbobot Bu, karena di sana saya bisa membantu dari si coach sendiri untuk menggali apa yang ingin coach dapatkan gitu. Baik, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Yeyen dalam meningkatkan kompetensi inti coaching
yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kompetensi inti coaching menurut saya, yang sepengalaman saya kemarin, saya itu sudah menerapkan yang namanya alur tirta. Jadi alur tirta ini sudah saya terapkan sehingga coaching menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahannya. Baik Ibu, apa tujuan pengembangan yang sekiranya Ibu kembangkan terhadap observasi kita nanti? Oke, tujuan pengembangan yang nanti akan saya kembangkan itu tentang alur tirtanya, Bu. Jadi nanti saya akan menerapkan yang namanya dari penentukan tujuan dulu, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya di situ. Jadi saya harapkan nanti akan runtut, Bu, dalam proses coaching saya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, saya izin ya Bu ya untuk bisa mengamati sehingga tidak perlu menegangkan tentunya nanti ya Bu ya. Baik, terima kasih. Salam jumpa nanti ya Bu. Ya, mari. Ya Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi Bu Yayan. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Wahyu? Baik Bu Yayan. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang kemarin Pak Wahyu ini diskusikan. Kira-kira masalah apa ya Pak Wahyu ya? Ya, terima kasih Bu Yayan atas waktunya. Saya ingin berbagi nih, dan saya ingin mengendalikan emosi saya atau stres saya ketika di kelas. Begitu. Jadi Pak Wahyu merasa stres ya ketika berada di kelas gitu ya? Iya Bu. Betul Bu. Jadi Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kadang saya sering marah-marah aja kepada siswa gitu ketika ada siswa yang tidak mengikuti aturan saya. Jadi Pak Wahyu ingin mengendalikan emosi Pak Wahyu supaya tidak marah-marah ya, meskipun mendapati anak-anak yang memang spesial begitu ya Pak ya Wahyu ya? Iya betul. Oke baik. Kira-kira Pak Wahyu ingin melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut Pak Wahyu? Untuk mengelola emosinya Pak Wahyu? Mungkin ya, saya ingin menggunakan waktu untuk saya gitu membuat rencana pengelolaan stres yang mungkin saya bisa lakukan di luar kelas gitu, seperti olahraga, meditasi atau mungkin melakukan hobi yang saya gemari. Nah, kalau boleh tahu Pak Wahyu sekarang mengajar kelas berapa Pak Wahyu? Kelas 1, kelas 10, 11, dan 12. Sebenarnya sih kalau untuk anak-anak yang memang sudah tingkat kelas 10, 11 itu udah cukup lumayan bisa ya, bisa apa namanya, bisa diatur gitu ya Pak Wahyu ya? Iya. Tapi Pak Wahyu juga masih terganggu. Jadi gini, anak sekarang itu nggak mau lepas sama gadgetnya Bu. Jadi anak sekarang itu ketergantungan kepada handphone gitu dengan gamenya mereka gitu. Gitu. Bahkan ketika gurunya sedang mengajar pun mereka kadang diam-diam gitu main game. Jadi Pak Wahyu jadi bisa terbawa emosi ya karena mengajar anak-anaknya malah mainan HP, mainan game, begitu ya. Jadi rencana kedepannya Pak Wahyu itu yang akan dilakukan tadi berupa mengajarkan di luar kelas, kemudian olahraga ya Pak tadi ya Pak? Iya betul, saya olahraga. Nah, selain itu apa Pak Wahyu yang kira-kira bisa mengendalikan emosi, marah-marahnya bisa berkurang, itu gimana Pak? Ada lain lagi nggak? Ya saya mungkin butuh hubungan baik dengan rekan sejawat Bu ya. Jadi untuk bisa mengurangi stres saya, mungkin saya butuh dukungan sosial gitu sih.
Oke, itu dari pihak luar ya Pak ya. Oke, tadi pihak luar, kemudian anak. Kalau dari diri Pak Wahyu bagaimana? Ya, mungkin tadi yang saya sampaikan, mungkin saya akan mencoba di hobi saya, Bu ya. Kan hobi saya bersepeda gitu ya, mungkin nanti saya mungkin kerja gitu menggunakan sepeda gitu. Jadi saya bisa memulai masa saya stres saya. Jadi terhibur juga ya sebelum berangkat naik sepeda karena memang hobinya naik sepeda gitu ya Pak. Oke, baik. Rencana kedepannya Pak agar meminimalisir emosinya Bapak. Lanjut ke depannya. Rencana ke depan sih kayak saya sebenarnya kan saya juga sudah belajar CGP di modul 2.2 ya tentang sosial dan emosional. Saya pikir dengan saya ikut CGP saya juga banyak belajar gitu. Saya tahu ketika itu mungkin saya bisa melakukan stop dulu ya, stop yang bisa saya refleksi gitu. Atau misalnya kalau saya sudah dalam kondisi marah ya mungkin saya harus istirahat gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali Pak Wahyu. Memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengontrol emosi kita ya Pak Wahyu ya. Semoga semua rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak Wahyu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Oke. Kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Yeyen. Selamat siang Bu Rosa. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Ibu. Masih kabar yang tadi ya, masih sama ya Bu ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih sudah boleh mengobservasi nih Bu proses coaching Ibu dengan Bapak Wahyu di sini ya Bu ya. Saya ingin membahas nih Bu hasil observasi yang Ibu tadi lakukan dengan Pak Wahyu pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Yeyen menilai performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya sih saya tadi merasa sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Bu. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi inti tentang menggali dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga tadi sudah mendengarkan secara aktif coachingnya ya Bu. Ya itu sih menurut saya Bu. Baik, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu Bu? Oke, baik. Karena menurut saya ini saya juga sudah menerapkan alur tirta dengan jelas Bu, di mana pertama kita harus menentukan tujuan dulu ya, coachingnya menentukan tujuannya, kemudian menggunakan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah saya menggunakan itu sudah secara runtut gitu loh Bu. Baik Ibu. Kemudian ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Ibu? Boleh, silakan Bu Rosa. Ya, baik Ibu. Jadi pada saat Ibu dari sesi coaching tadi, Pak Wahyu sebagai coach, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari ya Bu ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu, Bapak tadi Pak Wahyu menyatakan bahwa dia punya kesulitan dalam
mengelola emosi ya Bu ya. Kemudian Ibu mengajukan pertanyaan begitu ya. Kemudian Pak Wahyu juga menyampaikan kembali bahwa ada banyak anak yang bermain gadget seperti itu ya Bu ya. Nah, itu menurut saya sangat mengapresiasi karena Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya. Kemudian iya, dan saya berharap Ibu bisa terus mampu melakukan kegiatan coaching ini ya Bu ya. Oke, siap Ibu. Namun demikian saya masih melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan oleh Ibu Yeyen. Pada saat observasi tadi saya perhatikan Ibu dalam mengarahkan coach untuk menggali itu sudah sesuai dengan alur tirta tadi ya Bu ya. Kemudian saya melihat juga Pak Wahyu menjadi lebih lega gitu. Bagaimana pandangan Ibu terkait hal itu? Oke, terkait dengan keterampilan yang mohon maaf tadi gimana Bu? Dengan alur tirta tadi, apakah Ibu sudah merasa aspek itu sudah merasa baik ataukah perlu ada apa saja yang perlu ditingkatkan aspek-aspek dari alur tirta tadi yang Ibu lakukan? Oke, baik Ibu. Sebenarnya aspek atau kemampuan yang harus saya tingkatkan itu yaitu tentang kehadiran penuh saya, Bu. Jadi memang saya harus berfokus, saya harus mendengarkan gitu ya. Saya harus hadir penuh di situ. Itu memang kekurangan saya gitu ya, Bu ya. Tapi saya akan berusaha untuk memperbaikinya, yaitu mungkin saya bisa menerapkan sebelumnya biar saya hadir di situ secara penuh dengan menggunakan teknik stop, Bu. Oh, begitu, teknik stop gitu. Manfaat dari teknik ini apa saja Bu kalau menurut pandangan Ibu? Mengembalikan konsentrasi kita, Bu. Jadi kita terfokus, kita memberikan pelayanan yang baik kepada si coach, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti juga berbobot, dan juga tentunya si coach nanti akan mendapatkan solusi yang solusi yang terbaik dari permasalahan yang disampaikan. Wah, ini langkah yang baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu boleh proses dalam kegiatan coaching ini? Yang saya proses dalam kegiatan coaching ini adalah tentunya sangat bermanfaat ya Bu bagi saya. Saya juga belajar untuk mendengarkan, kemudian menyampaikan, menggali pertanyaan dari coach, berusaha memahami apa yang disampaikan oleh si coach ini. Meskipun kita nggak boleh menjawab, akan tetapi nanti si coach yang akan menemukan jawaban itu sendiri. Baik, saya tunggu progres selanjutnya ya Bu untuk kedepannya. Kita akan bertemu lagi kira-kira mungkin ya 1 bulan ke depan untuk melihat bagaimana progres Ibu ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih karena ada kompetensi yang meningkat ya Bu ya. Terakhir, skala berapa kira-kira yang bisa Ibu dapatkan dan hasilkan dari sesi coaching tadi Bu? Mudah-mudahan bisa sampai 8 Bu. Bisa sampai 8. Kalau boleh tahu sebelumnya berapa Bu? Nah, dari 3 sih ya Bu ya, dari 3 prosesnya ke angka 8 karena memang kita sudah belajar tentang yang namanya alur tirta ini gitu. Dan kalau kita akan bertemu selanjutnya, apakah masih di 8 atau akan berkembang lebih pesat lagi Bu? Tentunya harus ada peningkatan Bu Rosa, jangan sampai kita nggak ada perubahan ya, nggak ada perkembangan Bu Rosa, gitu. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses coaching?
Saya bersemangat gitu. Saya bersemangat karena mencoba hal-hal yang baru, mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari orang lain itu luar biasa, Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya di kesempatan ini. Boleh saya observasi ya Ibu ya. Kemudian silakan terus mengimprove dan tetap semangat, dan saya berharap Ibu juga boleh menularkan ini dalam banyak hal begitu ya, kompetensi inti coaching yang sudah Ibu dapatkan. Terima kasih Ibu atas percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sama-sama berasa. Sehat-sehat terus. Mari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Salam. Selamat pagi, Pak Wahyu. Gimana kabarnya hari ini, Pak Wahyu? Alhamdulillah, baik Bunes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bapak. Oke, hari ini Pak Wahyu akan melakukan coaching dengan Dosa, betul ya? Betul. Oke, nah sebelum Pak Wahyu nanti akan melaksanakan coaching dengan Dosa, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian karena saya di sana posisinya akan menjadi observer dari Pak Wahyu, gitu ya Pak Wahyu ya. Nah, Pak Wahyu, saya percaya Pak Wahyu ini sudah memahami ya Pak Wahyu tentang prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching, diantaranya yaitu berupa memahami berupa kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berikut, begitu ya Pak Wahyu ya. Iya Bu, betul sekali. Wahyu bisa paham apa yang saya sampaikan? Bisa Bu, bisa Bu. Oke, baik. Sebelumnya kompetensi apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan nih Pak Wahyu? Ya, terima kasih Bu Yayan. Untuk fokus saya, ini saya ingin menggunakan di menggunakan. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan tentang mendengarkan aktif. Oke, luar biasa ya Pak Wahyu. Berarti Pak Wahyu memang sudah memahami tentang hal itu yang secara spesifik ingin Pak Wahyu fokuskan, gitu ya Pak Wahyu ya. Oke. Terus Pak Wahyu, untuk memang kompetensi tentang mendengarkan, kita harus mendengarkan aktif apa yang nanti disampaikan oleh coach, sehingga akan menemukan solusi terbaik dari si coach itu sendiri. Oke. Izin ya Pak, nanti saya ikut Bapak untuk mendengarkan antara percakapan Pak Wahyu dengan Bu Rosa dalam pelaksanaan coaching. Boleh ya Pak ya? Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, semoga nanti dalam sesi coachingnya berjalan dengan lancar Pak Wahyu ya. Saya persilakan Pak Wahyu melaksanakan coaching dengan Bu Rosa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Rosa. Selamat pagi Pak Wahyu. Apa kabarnya Bu Rosa? Luar biasa. Bagaimana kabar Bapak? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oh iya Bu, hari ini sesuai dengan janji kita kemarin ya, kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta Bu ya. Iya Pak. Pertama-tama mari kita menetapkan dulu tujuan dari sesi coaching kita ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Iya Pak, saya punya tantangan yang cukup besar sih Pak di kelas. Tantangan apa nih Bu? Iya, minat belajar siswa di kelas saya cukup rendah Pak. Hanya sebagian atau hampir satu kelas gitu? Ini di atas 60% ini Pak, jadi saya agak kebingungan nih Pak. Cukup tinggi Bu ya? Iya Pak, jadi agak malu nih saya Pak.
Oke, mari kita identifikasi dulu Bu hal-hal yang nyata terkait dengan proses namanya minat belajar ini. Kira-kira hambatan atau kendalanya itu yang Ibu hadapi apa sih ya? Iya Pak, jadi di kelas itu seringkali anak keluar masuk kelas dengan dalil ke belakang lah, satu-satu begitu Pak. Kemudian ada anak yang selalu menaruh kepalanya ke meja dengan dalih ketika ditanya lagi nggak mood begitu, sakit lah dan banyak alasan yang lain Pak. Sehingga saya bingung untuk belajar kok anak-anak seperti ini gitu deh ya. Seperti itu sih Pak. Oke. Tadi kan berarti Bu Rosa sudah mengidentifikasi masalah-masalahnya nih ya. Iya. Terus kira-kira nih untuk merencanakan aksi yang Ibu ingin lakukan untuk mengatasi masalah Ibu, apa sih rencana aksi yang konkret yang akan Ibu lakukan gitu? Iya Pak, jadi saya sempat bertanya langsung ya Pak ya pada anaknya terkait kenapa pembelajaran saya. Mereka bilang enggak bu, emang saya lagi ini begitu ya. Tapi ada yang bilang juga saya nggak suka pelajaran ibu gitu ya. Lalu saya sharing lah Pak kepada teman-teman di ruang guru biasa ya Pak ya terkait akan pembelajaran ini. Mereka bilang mungkin coba ibu lihat pada saat jam istirahat gitu. Terus saya mencoba mendekati mereka dalam jam istirahat, dan ketika di jam istirahat mereka itu ternyata tidak sama perilakunya pada saat di kelas dan di istirahat. Pada saat di istirahat mereka malah mabar gitu ya Pak, mabar penobar deh saya karena saya nggak itu ya pemain bola atau bagaimana gitu ya, ngusuk seperti itu. Jadi saya puyeng gitu loh, kok bisa tadi kayaknya sakit kok tidak sakit begitu ya. Kemudian ketika saya menelisik ternyata apa pembelajaran saya masih jadul ya kayak zaman dulu saya mengajar gitu ya, karena memang seringkali memang masih ceramah sih Pak saya gitu ya, karena mengejar materi gitu Pak ya. Jadi itu sih Pak. Bagus nih, jadi kalau saya lihat kayaknya rencana aksi Ibu sudah jelas sebenarnya nih. Mungkin nah untuk menjaga komitmen nih, tentang rencana aksinya, kira-kira mungkin ada nggak pihak yang bisa membantu untuk menjaga komitmen Ibu nih untuk hal yang tadi Ibu lakukan? Ya, jadi kalau saya itu menindaklanjutinya, saya sih berusaha untuk yang membantu saya pastinya rekan sejawat ya Pak. Kemudian murid itu sendiri di dalam kelas mencoba mendekatinya dengan guru BP, dengan mungkin berkolaborasi dengan guru BP, dengan wali kelas dan orang tua, juga kepala sekolah terkait kesulitan saya atau tantangan saya. Kemudian saya mencoba untuk pembelajaran dengan menggunakan platform-platform yang anak-anak suka gitu ya, seperti Quizzes atau yang media-media penuh tantangan, sehingga mereka tidak bolak-balik ke WC, bolak-balik minta izin ke ruang UKS begitu, bolak-balik meminta izin Bu saya ngantuk kalau saya nggak ini gitu ya. Seperti itu sih Pak yang bisa saya lakukan. Wah, oke. Terima kasih Bu Rosa. Ini yang terakhir Bu Rosa ya, mungkin untuk yang kira-kira yang bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, yang bisa membantu Ibu kira-kira untuk melakukan tindak lanjut rencana ini siapa ya Bu? Rencana aksinya saya sih berharap kira-kira bisa bertanggung jawab nih, artinya bagaimana Bu Rosa bisa bertanggung jawab tentang rencana aksi. Ya, rencana aksi saya sih saya mau berusaha untuk pembelajaran di supervisi nanti kepala sekolah untuk bisa masuk ke kelas dan menolong saya gitu ya, membantu saya apakah pembelajaran saya, terkadang monitoring itu untuk juga membantu apakah pembelajaran saya yang dulu sama yang mungkin 2 minggu ataupun 1 bulan itu bisa ada progres dalam hal mungkin teknologi. Saya sudah menggunakan resolusi 401 atau 4
Soalnya masih ngeraba-raba nih ya, karena ternyata kita perlu juga teknologi sehingga anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian sumber belajar saya mungkin terlalu cuma PowerPoint gitu ya, apalagi masih jadul dipakai 3 tahun 5 tahun yang lalu gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk seperti Pak Wahyu pakai apa Canva gitu ya Pak ya, atau mungkin media-media komik yang itu. Dan saya juga pasti minta tolong Pak Wahyu nih juga sama untuk mengajari saya gitu ya untuk terkait hal ini. Begitu sih Pak. Baik Bu, terima kasih. Nanti mungkin di 2 minggu yang akan datang lagi kita coba kembali diskusi seperti ini Bu. Kita lihat perubahan dari rencana aksi tadi yang Ibu sudah paparkan di diskusi kali ini. Terima kasih banyak Bu Rosa. Tetap semangat, tetap selalu berkarya. Terima kasih apresiasinya Pak. Ya. Jadi lebih lega nih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Yuk mari Pak. Kita jadi lebih baik lagi Bu. Makasih Bapak. Boleh nanti kalau saya ini ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, karena boleh Bu. Ya, boleh Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang ya. Alhamdulillah sudah selesai praktek kucingnya ya Pak Wahyu ya. Iya Bu, sudah. Gimana perasaannya? Lega Bu. Senang banget bisa bincang-bincang. Alhamdulillah ya memang kalau kita berdiskusi itu menyenangkan, bisa berbagi pengalaman gitu Pak Wahyu. Nah setelah Pak Wahyu tadi melaksanakan coaching ini ya Pak Wahyu ya, boleh ya saya bertanya Pak Wahyu? Ya boleh. Baik, saya ingin menanyakan nih terkait tadi, sebenarnya setelah Pak Wahyu itu melakukan coaching, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan gitu Pak? Ya, saya sudah saya merasa ya saya mampu untuk berhasil mendapatkan aktor. Ya karena memang di awal fokus dari Pak Wahyu itu memang mendengarkan aktif gitu ya. Terlihat saya tadi juga mengamati Pak Wahyu bahwa Pak Wahyu memang mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Rosa gitu ya. Kemudian di catatan saya Pak Wahyu juga sudah menampilkan tentang prinsip coaching seperti kemitraan, karena saya lihat tadi Pak Wahyu dengan Bu Rosa itu merasa setara gitu loh, nggak ada yang merasa pintar sendiri gitu. Kemudian Pak Wahyu juga kreatif dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pak Wahyu kreatif. Kemudian ada lagi yang untuk di kompetensi intinya juga sudah muncul. Memang Pak Wahyu ini luar biasa ya Pak Wahyu ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Wahyu nih, saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi nih Pak Wahyu yang Pak Wahyu ingin kembangkan berdasarkan hasil yang coaching yang sudah tadi Pak Wahyu lakukan dengan Bu Rosa gitu. Selain tadi mendengarkan aktif, kemudian apa lagi nih kompetensi yang ingin Pak Wahyu tingkatkan atau kembangkan selanjutnya? Ya, selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran dan juga membuat pertanyaan yang dari kedua kompetensi itu, kompetensi kehadiran penuh, bagaimana cara Pak Wahyu untuk rencana selanjutnya gitu Pak Wahyu? Apa yang bisa Pak Wahyu lakukan untuk bisa mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan berlatih juga dengan kolaborasi dengan teman-teman di JPP untuk belajar tentang kompetensi tersebut. Mungkin itu Bu ya. Kompetensi dari tadi ya, karena dari kompetensi kehadiran penuh dan juga dari pertanyaan yang berbobot, karena memang di CGP itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat ya Pak Wahyu ya. Oke. Untuk kedepannya nih dari skala angka Pak,
Pak Wahyu untuk kompetensi ini tuh berada di posisi berapa gitu? Yang sebelum saya belajar PJP mungkin saya ada di posisi 4, sekarang mungkin udah naik di posisi 7. Harus seperti itu ya Pak, harus ada peningkatan, harus ada kenaikan. Iya. Rencana ke depan nih akan ada coaching-coaching lain lagi ya Pak? Pastinya Bu, saya juga ingin meningkatkan prestasi saya sampai di skala 10 gitu, mulai sampai maksimal. Nanti saya bisa hadir lagi ya Pak untuk mengobservasi Bapak ya, boleh ya? Boleh Bu, tentunya. Terima kasih banyak. Oke, semoga rencana-rencana yang baik ke depannya akan selalu meningkat ya Pak ya, demi kemajuan pendidikan di Indonesia ke depan. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Wahyu. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.